Nah, yang terakhir adalah reframe. Reframe itu mengubah kembali gitu. Dari ketika kita sudah mencapai semua relate-nya udah, terus review-nya udah, nah kita mampu pada tahap reframe ini. Kenapa ini Dai? Ketika kita tidak mampu melakukan ketiga hal pokok tersebut, nah di situ kita tidak bisa berkembang. Maksud dari di sini adalah mati untuk pertumbuhan diri. Jadi kita tidak akan berkembang, kita akan stuck di situ aja, dan emang ya nggak ada perubahan yang kita peroleh ketika kita tidak mampu melakukan ketiga hal tersebut. Tapi kematian juga sebagai pengingat terbaik ya. Apabila kita melakukan kesalahan atau belum berubah, dan sedangkan kematian itu datangnya tiba-tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka setiap detik kita memang harus ada perubahan untuk menjadi lebih baik. Lalu, apa hubungannya dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11? Tadi telah dibacakan ya, bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Di situ dijelaskan bahwa Allah itu nggak bakal tuh merubah suatu kaum kalau dia bukan dari dia sendiri. Jadi ketika kita tidak mau berubah, ya kita tidak akan pernah berubah. Tapi ketika kita mau berubah, bergerak dan bertumbuh, pasti perubahan itu pasti terjadi. Nah, di sini kedua hubungan ayat Al-Quran dengan change or die ini, kita harus mengaplikasikan apa yang tadi dijelaskan pada bagian change. Nah, pun di situ perubahan itu terkadang kita tidak fokus pada perubahan diri sendiri, malah fokus pada perubahan orang lain. Padahal yang paling penting adalah kita itu harus fokus pada perubahan diri sendiri. Dan ketika Allah sudah menjelaskan bahwa saya akan mengubah suatu kaum ketika ia mau mengubah dirinya sendiri. Ini kan sudah janji Allah ya. Kalau janji Allah itu pasti. Berarti emang pilihannya itu adalah pada kita. Apakah kita mau berubah atau berdiam diri. Oke, next. Di sini ada fase perubahan. Kita telah membahas di pertama bahwa mindset cara berpikir kita sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan. Tapi jika hanya mindset saja tanpa ada tekad atau kehendak keinginan ataupun action langsung dari kita, itu tidak akan pernah terjadi pada diri kita. Maka ketika kita sudah mempunyai mindset yang baik atau mempunyai keinginan, maka harus dibarengi dengan tekad atau kehendak. Nah, lalu ketika kita sudah mampu menerapkan mindset dan tekad, maka perubahan itu yang akan terjadi. Nah, di sini perubahannya adalah transformasi keadaan sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang, suatu keadaan yang lebih baik. Nah, ketika kita sudah berubah menjadi orang yang lebih baik, dan yang paling sulit adalah cara kita mempertahankannya. Bagaimana cara kita mempertahankan perubahan ini agar terus-terus menjiwai dalam diri kita. Nah, di sini dalam buku yang saya baca, caranya itu ada 3. Pertama, belajar, membantu belajar, serta jalan ke depan. Belajar di sini maksudnya adalah apa yang sudah kita dapatkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setiap pagi pun kita memikirkan apa yang membuat saya bertumbuh pada hari ini untuk diri saya dan untuk orang lain juga. Lalu membantu belajar di sini adalah kita men-share ilmu kita agar orang lain pun dapat berubah. Tapi sama seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa apabila kita ingin merubah orang lain, ubahlah diri kita sendiri terlebih dahulu. Lalu jalan ke depan di sini adalah ketika kita sudah merasa tumbuh, sudah mulai merasa menjadi orang hebat, tetap harus di-recharge, karena itu yang akan membuat kita terus-terus tumbuh. Apabila kita sudah menjadi baik, maka kita harus berusaha menjadi lebih baik. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada pohon. Dan di sebelah kiri saya ada
kalimat daripada bilang, dan kanannya lebih baik berpikir. Teman-teman di sini bisa melihat ya bagaimana perbedaan antara kedua hal ini. Pun ketika kita melihat pohon ini, apa yang terpikirkan di benak teman-teman? Ada yang mau jawab? Mas Adit? Iya, nanti tangan gerak sendiri. Ya, mau ngejawab dari yang saya lihat aja ya. Nah itu dari sisi kiri itu ngeliatin gimana tandusnya si pohon ini, batangnya tuh nggak ada yang tumbuh. Itu daunnya ada. Daun. Ya batangnya nggak ada tumbuh daun gitu. Ketimbang yang kanan tuh batangnya kepenuhan daun gitu. Jadi bisa dibilang ya yang di kiri tuh udah mati gitu. Ya seperti yang dibilang mindset tetap nggak mau ada inovasi, nggak mau berubah, sedangkan yang hijau ya hijau berarti dia mau terus ini gitu berkembang subur jadinya. Terima kasih. Terima kasih Mas Adit. Ulangan dong Mas Adit. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Mas Adit, bahwa di sebelah kiri ini pohonnya tidak ada daunnya, dia kering, daun-daunnya jatuh dan bahkan nanti menjadi sampah sampai berserakan. Sedangkan yang sebelah kanan ini dia warnanya hijau, memberikan kesegaran dan dia mampu membantu kita oksigen kita gitu. Nah dari situ kan dia memberikan kebermanfaatan. Sama halnya dengan mindset tumbuh dan mindset tetap. Seperti itu. Apabila kita mempunyai mindset tetap, ya lama-lama kita akan terjatuh gitu. Apabila tapi kita memiliki mindset tumbuh, maka dia akan terus tumbuh dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Next. Next lagi. Ya, kesimpulannya di sini adalah orang yang berpola pikir tumbuh lebih mampu mempertahankan kesuksesan dan kegembiraan hidup. Hal ini dikarenakan mereka lebih menekankan proses belajar dan peran ikhtiar daripada mengandalkan bakat dan kecerdasan. Dan inilah yang disebut dengan mindset. Terima kasih. Lu masih. Balik lagi dia. Mundur lagi. Mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya maksudnya menarik banget ya aplikasi tentang mindset ini dikaji secara detail dan kontinu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya mindset itu adalah sebuah rangkaian pola pikir seseorang akan sebuah reaksi, baik itu pemaknaan atau tindakan terhadap sebuah realita. Ya, jadi kalau misalkan mindset itu sudah berkembang dalam sebuah komunitas, bisa dibilang paradigma mungkin ya. Ya mohon dikoreksi kalau salah gitu. Terus yang mau saya tanyakan, menurut Kamalika gitu, bagaimana jika seandainya gitu kita memiliki sebuah kesadaran akan growth mindset tadi itu, namun kita berada pada sebuah komunitas yang istilahnya masih menerapkan paradigma gaya lama gitu sih. Jadi ya ada sebuah perbedaan gitu antara pola pikir kita sama masyarakat gitu. Gimana harus misalkan apakah itu harus kita tinggalkan seperti yang tadi misalkan dijelaskan itu, kita harus relate ya, maksudnya mencari sebuah komunitas yang searah tujuan gitu. Tapi kalau misalkan ya seandainya kita sadari bahwa di situ ada potensi kita untuk merubah sebuah komunitas,
tadi kan dibilang juga ya kalau kita mau merubah orang, kita rubah dulu diri sendiri kan. Itu bagaimana maksudnya? Kalau kita, apakah kita harus beradaptasi di situ atau hijrah saja gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ahmad, luar biasa pertanyaannya. Apabila kita sudah ingin mempunyai mindset tumbuh ya, tapi lingkungan kita tidak mendukung, intinya seperti itu ya. Nah, mengapa dari awal disebutkan bahwa perubahan itu harus dari kita sendiri, dari diri kita sendiri dulu gitu. Ya kita melakukan perubahan-perubahan dulu nih, kebaikan, entah apa sekecil apapun hal itu yang penting perubahan sedikit. Karena terkadang orang lain itu tidak butuh kata-kata kita, tapi action kita, lihatnya dari hal tersebut. Nah, lalu ketika kita sudah dalam sebuah komunitas atau sebuah lingkungan yang menurut Bang Ahmad kayaknya kurang apa ya, dia itu tidak mampu mendukung grow mindset saya gitu kan. Nah, kalau Bang Ahmad sanggup, Bang Ahmad yang harus mampu mempengaruhi mereka. Pilihannya kan dua, dipengaruhi atau mempengaruhi. Nah, ketika sudah mampu nih menanamkan dalam diri kita bahwa kita mampu tuh dan kita juga membawa perubahan baik, ya itu saatnya kita action buat membawa mereka dalam kebaikan tersebut gitu. Tapi kalau misal memang sudah lama kelamaan tapi tetap tidak bisa gitu, otomatis Bang Ahmad juga merasakan hal yang itu bukan potensi saya, bukan di situ, otomatis nggak ngerasa nyaman kan di situ. Nah, dan apabila ada pilihan lain, mungkin lebih baik hijrah ke tempat yang lain. Seperti itu. Mohon maaf. Iya, jadi bisa dipahami bahwasanya harusnya saya mewarnai paradigma mereka gitu. Ya, kalau Bang Ahmad harusnya mampu mempengaruhi mereka jika emang benar-benar Bang Ahmad yakin di situ ada potensial gitu buat saya gitu. Nah, ya udah mereka yang akan terpengaruh dengan kita dan kita akan mewarnai awal lingkungan tersebut otomatis. Terima kasih Kak Monika. Ya, sama-sama Bang Ahmad. Ya, udah ya? Udah ya, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Yang saya sampaikan adalah sebagai pengingat diri saya sendiri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.